Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang modul rancangan pembelajaran dalam DBD yang berada pada topik 5 dengan membahas tugas kelompok 7 yaitu lembar kerja O. Anggota kelompoknya yaitu yang pertama Syurfani LC Putri, Ulfah Fauzia, Fida Syari Harahap, saya sendiri, Windian Dita Friyoga, dan Yusfika Aryati Hudagalung. Saya, Windian Dita Friyoga, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami terlebih dahulu akan membahas tentang pengalaman belajar. Pengalaman belajar diperoleh dengan cara peserta didik dapat merasakan langsung atau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran ini tidak harus dilakukan di dalam kelas, tetapi juga bisa di luar kelas. Pengalaman belajar diperoleh karena peserta didik dapat memperoleh pemahaman baru sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan pengalaman belajar yaitu yang pertama, harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, materi pembelajaran dan karakteristiknya sesuai dengan karakteristik peserta didik. Artinya, seorang guru harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun rancangan pembelajaran, dan yang seterusnya mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Artinya, dalam belajar harus ada sumber, baik itu dari buku, dari media, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengembangkan pengalaman belajar peserta didik tersebut? Cara mengembangkannya yaitu yang pertama bisa dengan memberikan tujuan pembelajaran, memberikan informasi pembelajaran, memberikan pelayanan kepada peserta didik, memberikan motivasi kepada peserta didik, membantu peserta didik dalam menarik kesimpulan. Nah, apa contohnya implementasi dalam pembelajaran? Contohnya pada materi pembelajaran gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pendidik dapat mengajak peserta didik melakukan percobaan langsung tentang kenapa sisir yang telah digosokkan ke rambut kering dapat menarik potongan kertas kecil dan mengaitkannya dengan kejadian yang pernah dialami peserta didik seperti coba tanyakan, pernah tidak peserta didik tersebut kesentrum? Nah, selanjutnya, peserta didik diminta menuliskan laporan dan membuat kesimpulan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dari percobaan tersebut, peserta didik mengalami proses belajar dan mendapatkan pemahaman bermakna karena belajar dengan praktik langsung dengan cara percobaan yang akan terus diingat oleh peserta didik. Artinya, peserta didik harus dilibatkan langsung dalam proses pembelajaran, bukan hanya didominasi oleh guru. Nah, yang kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Nah, di sini cara meminimalkan kemungkinan kesalahpahamannya yaitu kesalahpahaman dalam proses pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyiapkan media pembelajaran yang konkret. Artinya, media pembelajaran ini bisa dipahami oleh peserta didik, ya. Media pembelajarannya itu harus konkret. Yang kedua, gunakan sumber belajar yang tepat dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga, pastikan peserta didik tersebut dapat fokus pembelajaran di area awal hingga akhir, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam belajar. Yang keempat, sampaikan pemahaman dengan kata-kata yang jelas dan tidak menimbulkan perbedaan pandangan. Yang kelima, berikan umpan balik untuk memastikan pemahaman yang tepat. Nah, yang keenam, pendidik selalu melakukan tanya jawab dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Nah, selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas. Nah, di sini kami berdasarkan hasil diskusi kami, cara mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas yaitu yang pertama, pendidik membuat rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran. Selanjutnya, mempersiapkan kondisi fisik dan kondisi ruang kelas yang nyaman sehingga peserta didik sudah benar-benar siap untuk memulai pelajaran.
Nah, yang ketiga, membuat kesepakatan kelas agar peserta didik disiplin dalam belajar. Yang keempat, melakukan asesmen diagnotis pada awal pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan SBK untuk memfokuskan peserta didik dan menghilangkan rasa bosan dan mengantuk saat proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.